Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kalau kami boleh menaikkan pujian kami, penyembahan kami di hadapan-Mu. Biarlah setiap hari, pagi, siang, dan malam dari seluruh penjuru dunia ini, kami adalah salah satu umat yang menaikkan dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Dan itu menjadi suatu kesukaan di hadapan Tuhan. Terima kasih pada hari ini biar Engkau terima semua pujian penyembahan kami. Dan kami mau siap untuk mendengarkan akan isi hati-Mu untuk setiap kami. Engkau persiapkan hidup kami untuk menerima yang baru daripadamu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Ya, shalom saudara. Jangan lemes ya. Walaupun udara mendung-mendung tapi kita semangat terus. Oke, hari ini saya mau kita semua membaca dulu dari 1 Samuel 17 ayat yang ke-33 sampai yang ke-37. Ya, terima kasih multimedia, tanggap sekali, cepat. Yuk kita baca, saya baca ayat yang ke-33, saudara baca ayat yang ke-34 dan seterusnya sampai ke-37 ya. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu. Sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. 34. Maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah Tuhan menyertai engkau. Ya. Saudara pasti udah tahu ya tentang ayat ini, cerita ini karena kayaknya dari zaman sekolah minggu lah kita udah dicekokin sama cerita Daud dan Goliat. Cuman ada satu hal yang membuat saya merasakan memang benar. Kalau kita itu bisa bersikap seperti Daud, sebenarnya kita ini bisa untuk menghadapi semua persoalan dan permasalahan dalam hidup kita. Ya, karena selalu Goliat itu dilambangkan dengan apa? Persoalan, permasalahan, ya, pergumulan hidup. Nah, jadi saya waktu kemarin ini mendapatkan sebuah video dari Instagram, itu yang membuat saya merenungkan ayat ini sebenarnya. Jadi di Instagram itu suatu hari ada kayak apa documentary video ya tentang bagaimana seorang pakar yang penyelam, diving expert itu memberikan suatu pembelajaran di Instagram. Saya tuh senang lihat-lihat yang kayak gitu ya. Jadi bagaimana cara survive di hutan, bagaimana cara survive di lautan, bagaimana cara survive di gunung. Nah itu biasanya mereka expert itu mereka punya banyak film-film dokumentasi yang mengajar, mengedukasi orang-orang. Nah suatu hari ada seorang diver perempuan ya, tapi saya waktu itu videonya hilang yang perempuan. Jadi saya punyanya video yang laki, nanti saya ditayangkan nanti ya. Saya cerita dulu. Jadi si diver expert ini berkata kepada para orang yang mau menyelam, ya dia mengedukasi. Dia berkata gini, kalau nanti saat menyelam kita ketemu hiu, nah apa yang akan kamu lakukan? Nah gitu diajarin gitu dulu. Karena waktu itu kekhawatiran orang-orang diver itu sebenarnya sama saudara. Saya waktu itu pernah diving sama Freddy dan dia ngomong, non laut tuh gak ada pagernya. Ngerti? Jadi kita itu gak pernah tahu loh. Sebenarnya kapan kita itu bisa ketemu hiu. Karena apa? Ya gak ada pagernya aja. Kita nanti suatu saat lagi diving di sini menurut diver-diver atau orang yang nge-guide kita aman.
Tapi suatu saat misalnya hiunya lagi pengen main ke daerah situ, gak ada pagernya. Jadi dia bisa aja tiba-tiba ada di daerah tempat kita itu. Itu kekhawatiran dia satu malam sebelum diving. Terus saya bilang, ya udahlah, kita diving juga kan gak lama-lama minta perlindungan Tuhan aja udah kadung bayar DP. Ya udah, jadi intinya gini, kita tuh sebenarnya harus persiapan karena kalau namanya diving itu pasti ada chance ketemu namanya hiu. Nah, si expert ini, si diver expert ini ngomong, apa yang akan kamu lakukan saat tiba-tiba ada hiu berenang ke arah kamu saat kita nanti menyelam? Ya orang-orangnya ya pasti jawabnya, ya saya akan lari. Lari gimana? Berenang maksudnya? Iya berenang. Berenang secepat mungkin. Lalu divernya ngomong, kamu yakin bisa berenang lebih cepat dari hiu? Kamu itu manusia. Hidupnya di laut. Hidupnya di darat. Sedangkan hiu itu hidupnya di laut. Itu adalah habitatnya si hiu. Udah pasti hiu lebih cepat dari kamu. Mikir lagi. Jadi gimana ya? Terus belum kamu bawa apa ini namanya tabung oksigen. Kamu akan bergerak lebih lambat. Kalau kamu nggak pakai perlengkapan menyelam mungkin kamu bisa berenang lebih cepat. Itu pun belum tentu bisa ngalahin hiu. Hiu akan berenang lebih cepat dari kamu. Lalu akhirnya galau kan si orang yang mau diving ini. Jadi gimana caranya? Saat kamu menghadapi hiu, kamu harus bersikap seperti predator. Itu kuncinya. Ya, walaupun saya berharap kita nggak mengalami ini nih di laut ya. Tapi intinya kalau sampai kepepet. Kalau sampai kamu kepepet menghadapi hiu. Satu hal yang kamu harus ingat. Kamu tidak boleh bersikap seperti korban atau makanannya hiu. Karena apa? Kalau kamu berenang menjauh pakai kaki kata kamu kipik, dia pikir kamu ikan kecil. Hiu akan berpikir, oh ini mangsaku yang suka kabur. Oh ini mangsaku yang mentalnya itu pengen kabur jauh dari aku padahal dia gak mungkin bisa berenangnya aja cuman segitu. Kalau kamu kipik, berenang dengan segala daya upaya ciprat gitu. Hiu akan menangkapnya, kamu mangsanya dia. You are his prey, prey itu mangsa. Tapi kalau kamu ketemu hiu dan kamu membalikan badan ke arah hiu itu, kamu tegak berdiri menghadapi dia. Dia akan berpikir, oh ini sesama predator. Hiu akan lebih berhati-hati dan hiu akan berenang lebih lambat. Dan hiu akan mengantisipasi. Disitulah kamu body language-nya harus tegar seperti predator. Nah sekarang saya mau tunjukin videonya, coba ditayangkan. Nah, jadi saudara, orang ini memberi pelajaran yang sangat hebat. Saya waktu pas membaca akan artikel itu dan melihat, oh jadi seringkali kesalahan yang dilakukan para penyelam sampai digigit hiu adalah mereka berenang dengan sekuat tenaga menjauh pakai kekuatannya sendiri. Dan hiu itu akan nangkepnya, oh ini mangsaku, kejar, gigit. Tapi kalau kita menghadapi dengan ketenangan, ya, itu yang sebenarnya dilakukan oleh orang-orang yang melatih singa, melatih beruang. Semua orang di sirkus-sirkus itu. Mereka nggak ada yang lari-lari sama singanya gitu kan. Singanya wow kayak gitu lari. Wah ya udah dikira mangsa. Tapi mereka akan berhadapan. Mereka akan bersikap seperti predator itu sendiri. Maka singa, beruang, hiu, apapun binatang itu tahu oh ini bukan main-main. Ini bukan orang sembarangan. Gitu. Aku harus hati-hati terhadap orang ini. Nah, demikian juga yang dialami oleh Daud. Waktu Goliat keluar dari sarangnya, semua orang Israel bersikap seperti korban, bersikap seperti mangsa. Mereka berkata, aduh takut, gak ada yang berani ngadepin, galau. Padahal Goliat ngapain sih saudara? Dia cuma nakut-nakutin. Dia itu buram matanya. Menurut
penelitian Goliat itu matanya burem. Wong Daud bawa ketapel diomong yang bawa tongkat. Wong Goliat itu raksasa yang cacat. Dia cuman nakut-nakutin doang, gede doang badannya. Tapi orang Israel bersemua tidak ada satupun yang bersikap seperti predator. Tidak ada orang yang merasa bahwa dia di backing sama Tuhan yang hebat. Untuk bisa mengalahkan Goliat. Gak ada yang punya pikiran kayak gitu. Semuanya bersikap seperti mangsa. Seperti korban. Seperti orang yang sebentar lagi akan diterkam. Dan mentalitas yang seperti itu akan menghancurkan setiap potensi yang ada dalam dirinya. Ya. Jadi sebenarnya mentalitas korban itu ada 3 perkara. Dia pertama mengasihani diri sendiri. Kedua, karena dia mengasihani diri, mikirin yang jelek, dia gagal melihat potensi yang ada dalam hidupnya. Dan dia juga gagal melihat ada Tuhan yang ada di dalam hidupnya. Dan yang ketiga, dia akan percaya pada kenyataan lebih daripada apa yang Tuhan mampu lakukan. Saya ulangi sekali lagi. Mentalitas korban adalah orang yang suka mengasihani diri sendiri. Dan akibat mengasihani diri sendiri, dia jadi gagal mengenali potensinya yang besar. Dia gagal mengenali Tuhannya yang besar. Dan yang ketiga, dia lebih percaya akan kesulitan dan kesukaran daripada apa yang Tuhan mampu lakukan. Saya waktu ini, beberapa hari ini saya punya cerita juga tentang hal ini, tentang potensi. Bagaimana orang tuh bisa gagal mengenali potensi. Saya sama Mama sama Freddy itu kan kerja merintis sebuah peternakan ayam ya. Nah jadi sebenarnya udah cukup lama, setahun lah, kita udah setahun. Jadi kita udah beberapa kali panen. Nah di setiap periode itu biasanya itu kan kita sekali panen gitu. Biasanya itu ada yang ABK tuh ada anak buah kandang. Yang cocok sama kita, dia akan terus bekerja. Kadang ada ABK yang bosenan, biasanya dia sekali 2 kali pergi. Nah, tapi dari beberapa kali kita panen itu ada seorang ABK yang sebenarnya pinter banget. Ya, yang orangnya pinter. Dan orangnya itu jujur sekali. Jadi kita tuh senang sekali sama dia. Dan kita berkata, udahlah kamu jangan keluar-keluar, udah kerja terus sama kita aja. Walaupun memang kebiasaan ABK itu menjelajah gitu ya. Nah tapi saya sama Mama dan Freddy ini senang sama orang ini. Karena dia orangnya pintar dan jujur, yang penting tuh jujur. Lalu dia ngomong, iya oke saya mau kerja terus di sini, saya juga betah. Oke. Jadi akhirnya 1 periode, 2 periode dia bekerja sama kita. Nah tiba-tiba di suatu periode dia itu berkata, galau tiba-tiba dia. Saya pengen buka toko HP. Hah? Kamu itu udah belasan tahun kerja di kandang ayam. Ngapain kamu tiba-tiba buka toko HP? Nah, selidik punya selidik ternyata karena dia itu naksir sama seseorang. Dan mungkin orang tuanya cewek itu tidak terlalu suka kalau dia kerja di kandang ayam. Kayak gak keren gitu mungkin. Jadi akhirnya dia mau cari kerjaan yang lebih keren lah. Saya mau buka toko HP, saya mau usaha gitu. Akhirnya dia pergi dari kandang, dia buka toko pulsa atau toko handphone gitulah bersama temannya. Nah kita kan kehilangan dia kan, wah setelah itu kita berganti ABK dan sejujurnya tidak ada yang sepinter dia dan tidak ada yang sejujur dia. Kadang ada yang pinter tapi kurang jujur, kadang ada yang jujur tapi kurang pinter, nah gitu-gitulah gitu. Gak ada yang kombinasinya kayak dia jujur dan pintar gitu. Nah jadi saya tuh waktu itu aduh kangen ya sama ini ya. Kalau misalnya dia balik lagi sih pasti kita terimalah gitu. Nah suatu hari dia nelpon ke saya dan ke Freddy gitu. Belum berani ke Mama kayaknya. Nelpon ke saya dan Freddy. Dia ngomong saya tuh kayaknya dengan bahasa dia yang wah belat-belit. Akhirnya kita tahu dia tuh pengen balik. Nah akhirnya singkat cerita kita terima dia balik. Di periode ini dia balik. Tapi di suatu saat kita itu menyelidiki dan ngobrol-ngobrol sama dia. Kamu tuh kenapa sih?
kok dulu udah bener-bener kerja di kandang ayam, udah bagus, udah enak. Kok tiba-tiba kabur, buka toko HP nggak jelas gitu. Tiba-tiba ada satu perkataan yang keluar dari dia. Kita ki wong stres. Dia ngomong gitu. Saya ini orang stres. Orang stres gimana? Bulah pokoknya teman-temannya kita selalu ngomong kita tuh wong stres. Nah. Terus dia ngomong, soalnya saya tuh dulu pernah kecelakaan. Dan kayaknya sejak saat itu saya tuh suka error. Suka galau dewek. Suka stres dewek, kita nih wong stres. Nah. Jadi dia itu adalah orang yang sebenarnya apa? Punya potensi. Dia pinter melebihi ABK-ABK yang pernah kita pekerjakan sebelumnya. Dia itu jujur melebihi ABK-ABK yang kita pekerjakan sebelumnya. Tapi satu kelemahannya adalah dia nggak kenal potensinya dan dia hanya ngelihat kelemahannya. Apalagi dengar kata orang, itu yang melemahkan dia. Itu yang membuat dia nggak bisa keluar sebagai pemenang. Padahal sesungguhnya yang ngerti potensinya dia siapa? Ya kita. Orang yang di luar ngenalin. Orang ini pinter, orang ini jujur, orang ini baik, orang ini sangat bisa dipercaya. Tapi dia nggak bisa ngenalin itu. Padahal itu sifat dia, tapi dia nggak bisa ngenalin. Karena apa? Dia bersikap seperti mentalitas korban, mentalitas mangsa. Yang dimangsa, mengasihani diri sendiri. Tidak mengenali potensi dia. Dia lebih percaya omongan orang daripada apa yang Tuhan tetapkan untuk dia. Jadi waktu itu akhirnya kita inner healing singkat ceritanya. Si Freddy bilang, siapa yang bilang kamu stres? Siapa yang bilang kamu gak bisa? Siapa yang bilang kamu orangnya galauan? Terus kita kasih tahu, kita itu jarang terima orang kembali. Ibu ini loh, saya kenal sama dia. Jarang dia itu nerima orang balik setelah orang itu keluar. Tapi kamu itu orang yang diterima loh. Saat kamu kabur gak jelas, di kamu balik lagi kamu diterima. Karena apa? Karena kita tahu potensi kamu. Karena kita ini ngerti, kamu itu pintar, kamu itu jujur, kamu itu jarang orang yang seperti kamu itu. Karena itu kita terima dan kamu kok gak bisa ngelihat hal itu. Bagaimana kamu diterima kembali karena kamu itu pintar, jujur dan sebagainya. Bisa dipercaya. Terus dia diem. Mulai masuk, mulai sadar. Seperti yang tadi dikatakan oleh Saul. Saul ngomong apa sih ke Daud? Ayat yang ke-33. Saul yang ngomong. Yang ngomong siapa? Raja Israel. Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Karena engkau masih muda, kamu bukan siapa-siapa. Sedang Goliat ini sejak dari masa mudanya sudah jadi prajurit. Istilahnya kalau kata Saul, kamu itu anak bawang. Kamu gak ada kemampuan melawan dia. Dari segi fisik kamu gak mungkin menang, dari segi kemampuan kamu gak mungkin menang. Yang ngomong siapa saudara ini? Raja. Kalau raja itu orang pintar dan orang terhormat. Tapi Daud percaya gak sama perkataan Saul? Gak. Karena apa? Daud tidak pernah mengasihani dirinya sendiri. Dan Daud mengenali potensinya. Dan Daud mengenali siapa backingnya dia, yaitu Allahnya. Allah Israel. Dia berkata, waktu Saul ngomong gak mungkin. Terus saya tuh bayangin adegan ini ya saudara. Adegan yang pasal 34 ini. Tiba-tiba Daud itu kayak orang yang gagah di depannya Saul. Mungkin lucu ya. Karena anak kecil, anak imut terus berperan seperti main drama gitu dia. Hambamu ini biasa gembalain domba. Tapi apabila datang singa. Wah Daud mungkin di depannya Saul gak mungkin kan. Tetapi tiba-tiba datanglah singa. Enggak kayak gitu kan, gak mungkin kan. Pasti dia ekspresif. Kalau datang singa, aku akan menghajarnya dan melepaskan dombanya dari mulut singa. Wah. Terus kalau datang apa beruang, ya kan? Dia akan apa tadi? Apabila
ada seorang singa atau beruang menerkam. Aku akan melepaskan domba itu dari mulutnya. Aku akan menangkap janggutnya, lalu menghajar dan membunuhnya. Daud ini ya sangat mengenali potensinya dia. Dan sangat percaya diri akan potensinya dia. Walaupun yang dihadapi itu adalah Goliat, bukan singa dan bukan beruang. Ya, dia belum pernah nih ngadepin yang masalah yang sebesar ini. Tapi dia ngomong, saya pernah ngalamin masalah yang lain. Masalah mungkin lebih kecil dari Goliat. Tapi saya percaya potensi saya. Saya bisa mengalahkan dia. Saya bisa menarik janggutnya. Bla 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 bla. Saudara bisa gak ngalamin kayak gitu? Mungkin saudara sudah pernah dilepaskan Tuhan dari masalah-masalah yang sebelumnya. Lalu tiba-tiba datang masalah yang lebih besar, lalu kita akan ngomong ke masalah yang lebih besar. Seperti Tuhan melepaskan aku dari masalah-masalahku yang dulu, aku akan bisa mengalahkan engkau. Itu yang kita harus lakukan sebagai orang percaya. Jangan kita berkata, kalau yang ini gua gak bisa. Kalau yang ini gua menyerah. Kalau yang ini saya angkat tangan, gak mungkin bisa. Atau saudara akan berkata seperti Daud, singa aja bisa. Beruang aja bisa, masa yang ini gak bisa? Kan Tuhannya sama, kan Allahku sama. Allah yang melindungi aku di padang saat aku menggembalakan domba adalah Allah yang sama saat aku menghadapi Goliat. Kalau kita kenal Tuhan kita dan kita kenal potensi kita, kita akan menang seperti Daud menang. Amin. Jangan dan stop bermain seperti saudara adalah mangsanya. Karena iblis akan berkata yes kalau engkau lari ngiprit kayak orang lagi mau lari dari hiu. Kayak orang lagi berenang menjauh dari hiu dengan kemampuannya yang acak adut. Iblis akan menertawakan. Iblis akan berkata, oh segitu doang iman kamu ya. Oh segitu doang potensi kamu. Oh segitu doang percayamu sama Tuhan. Tapi kita adalah orang-orang yang berkata, aku gak mau percaya keadaan. Aku lebih percaya apa yang Tuhanku bisa kerjakan dan lakukan di dalam hidup kami. Amin. Saudara, saya mau sampaikan juga kepada saudara, never give up. Ya, apapun yang saudara hadapi, never give up. Gak ada perkataan menyerah kepada sesuatu masalah yang saudara dan saya hadapi. Ya. Kalau tadi diceritain Sofi, saya membayangkan ya seorang anak Daud, ya, seperti Daud yang imut-imut ngadepin Saul yang gede. Karena dikatakan kalau dalam Alkitab Saul itu tinggi besar, ya. Badannya dari pundak ke atas itu melebihi daripada orang-orang Israel yang lain. Ya. Sedangkan Daud itu kecil. Nah, saya lagi bayangkan. Saul lagi galau ya, ngadepi masalah dalam negaranya, ngadepinnya orang namanya Goliat. Tiba-tiba ada anak kecil yang ngomong begitu gitu. Nah, satu hal yang kita lihat, cara pandang. Saul memandang Goliat itu sebagai musuhnya yang dia nggak bakal bisa mengalahkan. Yang tadi dikatakan ini mangsanya predator tadi. Nah, sedangkan Daud cara pandangnya terhadap Goliat, dia nggak mandang dia sebagai mangsa. Ya, sekalipun ya dia mendengar berita, yang ngomong itu bukan orang lain. Kalau yang ngomong misalnya dalam cerita itu kan ada kakak-kakak yang ngapain sih kamu kesini? Ngapain kamu mau lihat perang? Gitu. Dia nggak peduli. Sampai sama raja pun dia nggak peduli. Dia dikatakan kamu masih kecil lah, nggak mangkal bisa. Dengar kan? Jendela yang kemarin kita lagi bicara tentang jendela-jendela. Ingat waktu Ibu Abigail mengatakan banyak roh ketakutan. Kemarin ingat nggak khotbahnya ya? Roh ketakutan memasuki akan
jendela-jendela telinga dan mata kita. Nah, saat ada berita-berita yang mengakibatkan mempengaruhi akan hidup saudara dan saya, jangan diperhatikan seperti Daud. Sekalipun itu raja yang ngomong, aku gak peduli. Yang penting Tuhan tidak mengatakan itu terhadap saya. Lebih percaya kepada Tuhan dan firman daripada semua yang saudara hadapi saat ini dalam dunia ini. Banyak masalah yang kita hadapi, semuanya menghadapi persoalan. Tapi satu perkara kita tahu bahwa keadaan hiruk pikuk apapun yang saudara hadapi, percayalah, jangan menyerah. Amin. Yuk kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu, kami mengucap syukur untuk pujian dan penyembahan yang boleh kami lakukan selama 1 jam ini. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu, untuk anugerah-Mu, untuk semua yang Kau anugerahkan buat kami. Segala pujian, hormat dan syukur kami di hadapan-Mu, karena sebelum kami meninggalkan tempat ini, ada senjata-senjata yang Engkau berikan buat kami untuk menghadapi segala sesuatu yang kami hadapi hari ini Tuhan. Engkau sudah memberikan banyak senjata, Kau berikan perlengkapan hari ini dalam menghadapi apapun yang saat ini kami hadapi dan Kau izinkan kami mengalami. Kami percaya Tuhan, di dalam tenang dan duduk diam, disitulah letak kekuatan kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Semua persoalan kami percaya Engkau ada di pihak kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapak, kami juga berdoa untuk Bapak Presiden kami. Biarlah firman ini juga mengiang dalam telinga daripada Bapak Presiden kami ya Tuhan, dalam menghadapi kemelut yang ada di negara kami ini. Biarlah firman ini Engkau kirimkan Tuhan melalui malaikat-Mu sampai Bapak Presiden kami maupun semua stafnya boleh mengerti dan mempunyai pandangan seperti yang dihadapi oleh Daud saat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup untuk berbicara, Engkau sanggup untuk menolong, Engkau sanggup untuk memberi kekuatan, Engkau sanggup memberikan hikmat, Engkau sanggup memberikan kebijaksanaan, sehingga pemerintah ini Tuhan dapat menjalani segala sesuatu bersama dengan Engkau Tuhan. Tidak mendengarkan noise yang di sekitarnya Tuhan, yang mencemooh, yang melakukan segala sesuatu. Bapa, beri roh ketenangan dalam negara kami ini. Kami percaya Tuhan, ketenangan yang daripada-Mu, damai sejahtera yang daripada-Mu turun atas bangsa dan negara kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapa, saat ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau sendiri akan membuat ketenteraman dalam negara kami. Kami berdoa saat ini juga untuk keadaan cuaca. Biarlah Engkau sendiri yang akan menolong Tuhan, mengendalikan keadaan cuaca yang ada saat ini. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapak, saat ini tetap kami datang di hadapan-Mu. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh mendengar akan firman-Mu. Kami butuh dekat dengan Engkau Tuhan. Kami butuh lebih cinta kepada-Mu. Mencari akan hadirat-Mu Tuhan. Dekat dengan Engkau. Karena disitulah letak kekuatan kami. Terima kasih untuk semuanya. Dan saat ini kami datang di hadapan-Mu. Berikan kepada kami daya tahan tubuh yang baru Tuhan. Setiap pagi kami datang di hadapan-Mu. Berikan daya tahan tubuh yang baru buat kami Tuhan. Memberikan kekuatan kesehatan buat tubuh kami. Dan bersenyawa dalam hidup kami. Sel-sel dalam tubuh kami diperbarui dengan daya tahan tubuh yang baru. Sehingga Kau beri kami kekuatan, kesehatan dalam hidup kami. Terima kasih untuk semuanya. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu.
Dalam nama Tuhan Yesus kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan ini memasuki akan hidup kami, berkuasa dan menguasai akan pikiran kami dan hati kami, serta telinga kami, serta mata kami, bibir mulut kami, hati kami Tuhan. Nyatakan rencanamu atas hidup kami, supaya tangan kami ini Tuhan diurapi dengan urapan yang baru, sehingga segala yang jelek dalam hidup kami dipatahkan. Dan yang bagus Tuhan, pimpinanmu Tuhan yang kami rasakan, sehingga pekerjaan kami hari ini semua dapat terselesaikan bersama dengan Engkau. Engkau juga akan memimpin perjalanan kami hari ini ya Tuhan. Biar semua perjalanan kami hari ini bersama dengan Engkau, damai sejahtera sukacita meliputi hidup kami, dan anugerah-Mu besar buat kami. Terima kasih untuk kasih setiamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi. Tuhan memberkati saudara semuanya.